Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Alamsyah, NPM saya 2020 4350 2585. Assalamualaikum, saya Muhammad Rajanda Febrianto Nugroho, NPM 2024 350 2586 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida dari kelompok 8, NPM saya 2020 43501578. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronaldo Papua Mandosir dengan NPM 2020 4350 dan saya dari kelompok 8. Oke, pada kali ini kami dari kelas R3T kelompok 8 ingin membuat database sebuah program parkiran. Software yang kita butuhkan adalah pertama ya BlueG, terus ada XM control panel, dan juga tentunya web browser. Kalau sini saya menggunakan Google Chrome ya. Oke, langkah yang pertama kita calakan dulu di aplikasi XM-nya, itu ada Apache dan MySQL-nya. Kita start dua-duanya sampai keduanya itu menjadi warna hijau di modulnya. Terus kita minimize. Nah, habis itu kita masuk ke web browsernya, kita cari php admin /localhost. Nah, dari sini langsung kita buka aja. Nah, jika sudah masuk ke halaman php adminnya, langsung saja kita buat new di sini. Nah, di sini kita buat namanya database yang ingin kita buat, karena saya sudah membuat, yaitu parkiran _db. db itu database. Nah, dari database ini nanti kita disuruh membuat sebuah tabel. Karena saya sudah membuat juga operasional di tabelnya, kita buka tabelnya, kita buka strukturnya. Nah, di sini ada namanya nomor tiket, tanggal masuk, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan total pembayaran dengan tipe-tipe yang berbeda. Nomor tiket itu dengan tipe data integer, tanggal masuk, nomor plat, dan jenis kendaraan itu varchar, jam masuk integer, lama parkir varchar, dan total pembayaran integer. Oke, itu hal pertama yang akan kita lakukan, membuat database untuk disambungkan ke BlueG nantinya. Dan kita juga membutuhkan SQLite dan juga MySQL. Oke, masuk ke langkah berikutnya. Codingan ini berfungsi untuk menghubungkan Java dengan MySQL. Di dalamnya terdapat driver manager, sebuah kelas yang mengelola driver. Ada juga connection, yaitu interface yang menyediakan metode untuk menghubungkan database. Ada juga statement, yaitu interface untuk mengeksekusi query. Pada TP Parkir terdapat import package, di mana ini berfungsi untuk mengimport kelas paket berisi kelas-kelas dan interface untuk komponen GUI Swing. Ini berfungsi untuk mengimport kelas Java untuk menampilkan tabel. Ini berfungsi untuk menghubungkan perintah-perintah dalam program untuk compiler ke semua program Java. Ini berfungsi untuk mengimport kelas untuk mendukung akses pengolahan data ke dalam database. Ini berfungsi untuk mengimport kelas untuk perancangan user interface dengan event. Ini berfungsi untuk mengimport kelas untuk perancangan user interface. Ini berfungsi untuk mengontrol output logging level. Ini berfungsi untuk output logging logger. Ini adalah nama kelasnya. Ini untuk memanggil metode main. Panggil untuk memanggil prosedur panggil.
Ini untuk membuat frame baru dengan input parkir jaya. Ini untuk membuat tabel baru. Ini untuk mendeklarasikan scroll pada tabel. Ini untuk mendeklarasikan variabel connection. Ini untuk mendeklarasikan variabel statement, dan ini untuk mendeklarasikan variabel result set. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom. Ini berfungsi untuk menambahkan kolom pada nomor tiket, tanggal masuk, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan total pembayaran. Oke, kali ini kita masuk ke codingan pembayaran parkir. Yang pertama itu kita masukkan import Java Swing. Itu gunanya untuk merupakan perintah untuk memberikan interface yang akan ditampilkan dalam program Java dalam paket Java Swing ini. Yang kedua ada import Java Lang, merupakan perintah yang bersifat kelas dan interface juga yang akan digunakan untuk program Java-nya. Itu dari Java SQL, yaitu untuk mengimpor kelas dan interface juga yang kita butuhkan. Ini udah jadi kesatuan karena jadi bintang. Jadi sini driver manager, connection, statement, dan juga result set. Terus yang keempat ada Java Util logging level. Nah itu untuk sebenarnya itu berkaitan dengan yang logger ini. Kalau logging logger itu untuk membuat tipe data big decimal. Kalau yang logging level itu digunakan untuk mengontrol output dari logging loggernya yang akan digunakan nanti. Oke, kita masuk ke codingannya. Di sini ada public class pembayaran parkir, itu nama kelas kita, yaitu pembayaran parkir. Itu habis itu ada static JFrame. Nah ini itu digunakan untuk apa? Untuk membuat tampilan utama kita gitu, yang nanti akan muncul di akhir pembuatan video. Nah di sini juga ada static JLabel, nomor tiket, tanggal masuk, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan juga total pembayaran. Nah, JLabel ini digunakan untuk menampilkan komponen-komponen yang akan nanti ditampilkan pada interface-nya. Jadi teks itu nggak bisa diedit gitu. Nah kalau di sini kan kita lihat nomor tiket, di sini bentuknya string, jadi nanti yang muncul itu bentuk string teks lah. Terus yang ketiga ada juga gtext field. Nah gtext field itu apa? Nah itu merupakan salah satu objek untuk memasukkan dan juga menginput data yang akan kita masukkan nantinya gitu. Nah, di sini juga ada static jabatan, itu untuk membuat button
itu button hitung, button simpan, dan button reset. Nah, di sini juga ada panggil pembayaran. Nah, ini digunakan untuk pembuatan variabel untuk nanti akhirnya kita gunakan. Berikutnya ada static void, panggil pembayaran. Nah, ini isinya dari panggil pembayaran ini. Itu ada menu, ada handler, tampil, ada juga reset. Nah, kita masuk ke static void tampil, langsung tampil. Nah, tampil ini kita buat koneksinya. Koneksi ini ada dari drive manager yang ada di koneksi codingan koneksinya itu. Ini sudah dibuat di PHP MyAdmin. Nah, result setnya ini kita execute, kita select dari operational TB yang kita udah buat juga di PHP MyAdmin. Jadi nanti datanya itu berkesinambungan lah. Oke, kita masuk ke static void reset, mana teks tiketnya itu nanti data yang awal-awal atau juga diisi ketika kita mencet reset akan kembali menjadi kosong, blank. Berlaku untuk nomor tiket, tanggal masuk, nomor 4, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan total pembayaran. Berikutnya ada static void menu. Ini judulnya udah kita tulis pembayaran parkir, set size nya 300 x 400. Berikutnya resable false sudah bisa diotak-atik. Terus ada set visible nya itu true, jadi kita tampilannya itu ada, layoutnya juga tidak bernilai. Berikutnya, nah terus kita menginput frame add nomor tiket. Frame add itu menginput frame-nya, nomor tiketnya, tanggal masuk, nomor 4, jenis kendaraan, jam masuk, dan lama parkir. Nah, di bawahnya juga kita masukkan frame dari teks yang nomor tiket, tanggal masuk, nomor 4, jenis kendaraan, jam masuk, dan lama parkir. Habis itu kita juga memasukkan frame add, button hitung, simpan, reset, total pembayaran, dan juga teks dari total pembayaran. Jadi nanti ini muncul nih yang 5 ini. Nah, ini ada angka-angka ini set bounds itu untuk mengatur posisi dari dari bounds nomor tiket, nomor masuk, nomor 4, dan seterusnya ini. Dan di teks nomor tiketnya juga diberikan set bounds untuk mengatur posisinya. Nah, untuk button hitung, simpan, dan reset juga kita bikin set bounds. Berikutnya ada static void handler yang akan menggunakan action listener. Itu berikutnya public void-nya action perform. Nah, ini itu fungsinya adalah, jadi awal-awalnya itu kosong. Jadi ketika awal kali membuka program itu nol, tidak bernilai. Kalau kalian enter nanti akan masuk nomor tiket tidak ada gitu. Jadi harus diisi. Seterusnya juga tanggal masuk, nomor 4, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan total pembayaran. Berikutnya kita masuk ke penginputan. Seperti tadi, koneksi itu yang berada di PHP MyAdmin kita koneksikan dari codingan koneksi kita yang sudah kita buat. Nah, habis ini kita koneksi ke statement execute update, jadi kita update gitu. Data yang kita isi, insert operational table values, itu nomor tiket, tanggal masuk, nomor 4, jenis kendaraan, jam masuk, lama parkir, dan juga total pembayaran. Jika kalian berhasil memasukkan data tersebut, akan muncul pemberitahuan kalau data berhasil. Dan jika kalian gagal atau mungkin melakukan kesalahan, akan keluar pemberitahuan data gagal simpan, dan itu mungkin kalian akan memasukkan data atau menginput ulang. Kemudian ada beta reset, ada action listener. Sama seperti yang tadi, ini juga berkesinambungan dengan PHP MyAdmin localhost.
Dan berikutnya ini koneksi create statement execute update, kita mau update. Jika misalkan kalian ingin menghapus data, nah ini di sini nanti ada itunya. Jika berhasil, data berhasil dihapus. Dan jika ada suatu permasalahan untuk error, mungkin keluar sistem untuk pemberitahuan data gagal dihapus. Nah yang terakhir ada button hitam, dimana di sini untuk tabel atau variabel yang buat hitung-hitungan. Di sini kita sudah tulis, kita coding bahwa di sini kita menggunakan tipe data double untuk harga 5.000 itu dalam arti sejam karena ini tipe parkir. Nah double A nya itu ya variabel A nya dari teks lama parkir, jadi berapa lama parkirnya termasuk ke data inputan. Nah, berikutnya ada double hasil, jadi hasilnya kita menggunakan tipe data double. Variabel hasilnya yaitu variabel A dikali variabel harga 5.000 ini. Nah string totalnya kita convert dari double menjadi string hasilnya. Nah nanti muncullah teks total pembayaran di interface yang tersedia. Nah ini dia total. Ini kita tutup, dan itu sekian dari codingan pembayaran parkir. Di sini ada menu. Di isiannya itu ada import Java Swing. Ini berfungsi untuk mengimport kelas yang menyediakan dukungan tampilan grafis. Ada import Java Lang untuk menghubungkan program comply. Import Java SQL untuk mengkoneksi SQL-nya. Import Java awt event ini berfungsi untuk mengambil semua file pada package. Public class menu extend JFrame ini adalah nama kelas. Static JFrame. Frame ini gunanya untuk membuat bingkai. Static JLabel judul ini adalah judul pada bingkainya. Static JButton ini untuk membuat tombol. Frame set title menu ini berfungsi memberi titel pada frame. Frame set size 300,400 ini untuk membuat ukuran frame. Frame set location relative to ini untuk mengatur posisi frame ada di tengah. Frame set resizable ini untuk tidak full layar. Frame set visible ini untuk memunculkan frame pas lagi dijalankan. Di sini juga ada frame add judul, frame add button input, frame add button lihat. Ini mereka untuk menambah frame. Di sini juga ada judul set bounds buka kurung 0,10,300,10. Ada button input, ada button lihat juga. Ini mereka untuk mengatur ukuran dan posisi frame yang ditambahkan. Dan ini terakhir, pembayaran parkir. Ini untuk memanggil kelas pembayaran parkir saat mengklik tombol input. Oke, karena kita sudah melakukan pengkodingan dari koneksi, terus pengkodingan dari tabel operasional, pembayaran parkir, dan menu, berikutnya kita akan mengeksekusi programnya. Menu, nah di sini di menu parkir itu ada menu masukkan data dan juga lihat data parkir. Kita coba masukkan data dahulu ya. Nah, nomor tiket kita bisa isi 1, 2, 3, 4. Tanggal masuknya mungkin 25 Desember, itu 21. Nomor platnya kita bisa bebas V. Nah, jenis kendaraannya mobil. Dia masuk, kita tulis jam 1 siang.
lama parkir 2 jam. Oke, kita langsung total pembayaran di sini terlihat 10.000. Langsung saja kita simpan. Nah, di sini kalau misalnya berhasil, data berhasil disimpan. Kita masuk ke menu lagi, kita buat maintenance. Oke. Dari sini kita lihat data parkir. Nah, kalau misalnya berhasil, kita masuk ke menu dari Parkiran Jaya. Di sini nomor tiket sudah tertulis, tanggal masuk, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, parkiran, dan total pembayaran 10.000. Dan kita lihat juga di PHP My Admin, di operasional table ya. Nah, di sini kita sudah masuk ya datanya, nomor tiket, tanggal masuk, nomor plat, jenis kendaraan, jam masuk, dan lama parkir serta total pembayaran. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok 8 dalam pembuatan database serta programnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.